Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap tertuju pada Gusti Ingkang Maha Suci, pada hidup sejati, di mana pada saat ini kita dan saudara-saudara semuanya masih dalam keadaan sehat, selamat, hidup. Ada satu bahasan mungkin bermanfaat atau berguna bagi saudara-saudara semuanya, tetapi pada bahasan ini tergantung bagaimana saudara-saudara cara menyikapinya dan mengamalkannya atau menindaklanjuti, mempraktekannya. Karena apa yang akan saya sampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang saya nyatakan sendiri, apa yang saya alami, dan apa yang saya rasakan. Asal usul sangat para hidmati, atau asal usul asalnya manusia, yaitu dari Adam. Adam itu kalau dalam bahasa Jawa asal dumati anane manungso, asal terjadinya manusia. Dan dari mana terjadinya manusia? Ini yang perlu saya sampaikan bagi saudara-saudara. Adapun tentang kebenaran tergantung saudara-saudara bagaimana cara menyikapinya. Alam semesta ini kan terdiri dari 4 unsur, yaitu ada unsur anasir-anasir, sari-sarinya angin, sari-sarinya tanah, sari-sarinya api, dan sari-sarinya air. Nah, di mana duduknya sari-sari tersebut hingga terjadi lahir manusia di dunia? Sedikit saya bercerita ini, ya. Ini kalau menurut saya pribadi, 4 unsur anasir ini yaitu yang saya satukan akan menjadi Adam, asal dumati anane manungso, asal terjadinya manusia, ya. Yang pertama yaitu ada unsur api, dan unsur air. Unsur api dan unsur air ini mewakili sifat laki-laki. Jadi sifatnya laki-laki itu kalau sudah punya keinginan harus tercapai, harus terlaksana, dan harus benar-benar klimaks, ya. Kemudian yang dua lagi yaitu unsur tanah dan unsur angin, makanya disebut ibu Hawa. Makanya kalau saya bilang biar bagaimanapun derajat wanita itu di bawah derajat laki-laki, karena yang ada Adam duluan. Padahal ini satu paket yaitu 4 unsur tadi menjadi satu. Jadi air dengan api ini menjadikan sifat laki-laki, kemudian menetes ke tanah dan angin, makanya disebut ibu Hawa. Lahirlah manusia. Sebetulnya bukan manusia dulu terjadinya ini, dari 4 unsur tadi. Tumbuh-tumbuhan, mulai pertama ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan atau binatang, baru kemudian manusia. Makanya kalau masih dalam kandungan, manusia itu masih belum bisa dinamakan manusia, walaupun itu di dalam kandungan seorang ibu, ya, karena bentuknya masih menyerupai hewan, masih menyerupai binatang, gitu.
Nah, makanya ini kalau saya tarik kesimpulan, biar bagaimanapun seorang wanita itu harus patuh kepada laki-laki. Artinya dalam kehidupan rumah tangga, seorang wanita itu harus patuh pada suami. Kalau ingin keadaan rumah tangganya itu ayam tentrem, ya, itu harus bisa memegang teguh peranan masing-masing. Peran seorang suami itu apa, peran seorang istri itu apa. Contohnya begini, misalnya kalau sebagai seorang istri harus diam merasakan ketika seorang suami itu berbicara. Jadi jangan dibantah, biar seorang suami ini berbicara dulu sampai selesai apa yang akan disampaikan kepada si istri. Istri harus menerima apapun keadaannya, ya, jangan diputus dulu, jangan membantah dulu. Kemudian kalau sudah begitu seorang suami ini memberi kata-kata kepada seorang istri, ini harus diresapi dulu apa yang disampaikan pada seorang suami ini, ya, diresapi dulu sampai benar-benar bisa merasakan kebenaran yang hakiki. Karena apa? Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, ya, Tuhan itu bisa menjelma menjadi apa saja, bukan hanya menjadi perempuan, juga bisa menjadi laki-laki. Nah, ketika kita sadar betul, ya, terutama ini bagi ibu-ibu, ya, bagi seorang istri, kalau memang sadar betul apa yang dikatakan suami, anggaplah bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan menurut keyakinan masing-masing, ya. Jadi hidup ini selalu mengajarkan hal-hal yang sepele biar jelas. Itu kan kayak sepele. Jangan mentang-mentang seorang istri ini punya penghasilan sendiri atau bekerja, ya, kemudian merasa dirinya itu pintar ngomong, pandai bicara, gitu ya, kemudian menyepelekan, artinya itu menyepelekan suami. Ini nggak terasa, halus, gitu loh, halus. Kayak ini seorang istri ini kayaknya apa ya yang mau dituntut, misalnya kehidupan secara materi, secara ekonomi sudah lengkap, sudah ada, tetapi seorang istri ini kayaknya menuntut sesuatu, ingin disayang atau ingin dicinta, kan gitu, kayaknya gitu. Tetapi dengan bahasa yang disampaikan kepada suami, kalau ketika suami itu masih menolak dengan bahasa yang disampaikan oleh seorang istri, berarti apa yang disampaikan istri tadi masih mengandung bahan-bahan atau masih mengandung materi-materi yang bersumber dari keangkaran murkaan lah, begitu. Jadi untuk mencapai ketentraman tersebut dalam kehidupan rumah tangga, bukan berarti istri harus mengalah, bukan mengalah, tetapi harus patuh kepada kondisi keadaan. Misalnya si suami ini nggak punya pekerjaan tetap, atau kalau dalam bahasa Jawanya itu proper kasem. Saya pribadi nih, seminggu bekerja, 2 minggu libur, ya. Ini kalau suami si istri nggak kuat, biasanya kalau istri kan cerewet, gitu loh, nuntut ini jauh, cari kerja di sana. Padahal hidup itu kan cinta kasih, selalu memberi cinta kasih. Dengan rasa cinta kasih yang telah dirasakan oleh manusia, dalam hal ini berwujud seorang istri, ini harus diterapkan. Itu bicara yang halus. Kadang-kadang berbicara itu kayaknya halus, ya, tapi suami masih menolak, berarti ini belum halus, masih ada kasarnya, cuma belum tersampaikan, belum terungkap. Itu yang pertama. Ketika suami berbicara, istri harus diam. Dalam arti diam itu merasakan apa yang akan disampaikan oleh suami. Nah, yang kedua, si istri yang patuh pada suami. Apapun yang dikatakan suami, dalam hal ini baik atau buruk, istri harus patuh.
disuruh apa saja sama suami itu harus patuh. Satu contoh, suami nggak kerja, ya kan, kemudian istri punya penghasilan sendiri, si suami butuh rokok, nggak punya uang, ya kan, butuh mau ke warkop ngopi juga nggak punya uang. Ini jangan sampai suami ini minta, si istri harus peka di situ, dikasih. Kemudian misalnya si suami ini minta tolong pada istrinya, minta pijit misalnya, secara logika orang nggak kerja, capek dari mana kan gitu. Tetapi dalam hal pekerjaan, apapun yang menjadi pergerakan tubuh kita, ini suatu pekerjaan dan ini menghasilkan. Dan hasil itu bukan berbentuk barang, terkadang berbentuk rasa. Misalnya suami nggak kerja tapi di rumah pekerjaannya, rumah tangga ini diselesaikan, mau kora-kora ya, mau bersih-bersih, mau bersih pakaian, atau ya apalah mengantar istrinya kerja atau gimana gitu. Ini si istri harus betul-betul patuh. Jadi bukan dalam kata-kata tetapi dalam prakteknya, kesehariannya ini harus diperhatikan betul-betul biar memahami. Apalagi orang yang sudah beragama, taat pada agamanya, ya kan, Islam contohnya, kalau sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya harus patuh. Seperti halnya ketika Nabi Muhammad beristrikan, bagaimana dalam kehidupan rumah tangganya, ini harus dicontoh karena itu dia teladan, menjadi contoh bagi umatnya. Nah, apapun yang diperintahkan suami, istri harus berbuat, harus melakukan. Karena apa saya bilang begini, nanti keadilannya itu yang menerima ya suami itu sendiri. Misalnya si istri disuruh berbuat jahat, nah kayak apa saya nggak bisa mengungkapkan, itu ditakdir sendiri. Ini si suami akan menerima nanti. Dalam arti apa? Kalau menurut agama, azabnya itu nanti suami sendiri yang akan menerimanya, bukan si istri, karena istri sudah patuh. Kemudian yang ketiga, ini si istri harus selalu mendoakan suaminya yang baik-baik, manapun didoakan yang baik-baik, karena doa itu adalah sabda. Jika kita mendoakan kebaikan pada suami akan merasakan, dan si istri juga pasti akan merasakan tentram dalam hati, didoakan yang baik-baik. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir ini, si istri ini harus menerima segala bentuk kahanan seperti yang terungkap dalam 3 golongan tadi. Apapun yang terjadi, semua adalah sudah menjadi pergerakan hidup. Manusia tidak bisa mengaturnya, harus begini tidak bisa. Harus taat betul-betul sama suami. Karena apa? Sudah sesuai dengan misalnya dalam agama, orang kalau patuh sama agamanya, patuh sama sholat misalnya, itu jelas patuh sama suami, nggak mungkin tidak. Walaupun suaminya itu kayak saya nggak bekerja, kalau istri nggak kuat, ya dia akan berbuat semaunya sendiri, kan begitu. Kemudian kalau si istri mau berangkat kemanapun, pamit pada suaminya, jadi tidak meninggalkan toto kromo, unggah-ungguh, teposiro dalam kehidupan rumah tangga. Karena apa? Ketika kita sudah berumah tangga dan mempunyai anak sudah besar-besar, ini akan menjadi contoh bagi anak-anak. Bagaimana kita menerapkan kehidupan sama suami ini, ya, atau sama istri ini, akan menjadi contoh buat anak-anak. Nah, anak ini nggak perlu dikasih tahu, dia akan menyaksikan dengan sendirinya. Oh, ternyata bapak saya kayak gini, ibu saya kayak gini. Nanti ketika menghadapi masalah, anak sopon, anak siapa, kan gitu. Ya, ketika kita sebagai suami istri sudah benar-benar merasakan ketentraman, anak juga ikut merasakan ketentraman. Sebetulnya kan simpel kan, dalam kehidupan itu kan simpel. Pun begitu sebagai suami, jangan mentang-mentang derajatnya di atas istri kemudian seenaknya saja, asal ngomong, asal bicara, asal perintah.
nggak seperti itu juga. Oh, ini berkesinambungan. Misalnya ada istri yang mau bicara, ya suami harus mendengarkan. Itu suaminya harus mendengarkan dulu apa yang dikatakan sama istri. Ketika suami nggak menerima apa yang dikatakan istri, istrinya ini harus sabar dulu. Oh, berarti saya masih ada keanggarmurkaan, masih ada kejahatan yang di dalam yang masih belum terungkap. Hidup itu selalu memberi dalam bentuk apa saja. Hidup itu selalu memberi, baik itu secara pengertian, secara rasa, secara bentuk materi, atau secara ekonomi. Hidup itu selalu memberi. Tinggal manusianya. Ketika si istri ini betul-betul taat, suaminya ini masih balelo misalnya, ini kan bagi istri pribadi. Terus taat ini pegang teguh sama agamanya, ya, tetap sama Tuhan, sama Gusti Allah, ya kan. Nanti suami itu akan lambat laun terkikis melihat istrinya itu, bojoku kok menengah, istri saya kok diem aja, nggak banyak bicara. Nah, ini nanti akan menggugah hati seorang suami. Nah, kenapa saya bicara seperti ini? Saya ini sudah merasakan tuh. Jadi perbedaan pendapat, kemudian dalam rumah tangga itu sampai terjadi perdebatan, nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi salah satu harus mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Diam itu adalah emas. Gitu. Sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kegunaannya. Emas sama pasir, nggak bisa emas terus buat melur bangunan, nggak bisa. Butiran-butiran emas tetap butiran-butiran pasir, ya, sesuai seperti kayak itu. Jadi bagi si istri atau suami dalam rumah tangga ya harus saling mengerti, saling berkomunikasi. Tuh. Ada lagi, bagi istri jangan terlalu curiga pada suami. Jadi curiga, tapi curiga yang positif. Nanti efeknya itu berpengaruh pada keadaan rumah tangga, itu berpengaruh. Suami dicurigai main judi, mabuk-mabukan, main perempuan, atau mencuri. Nah, ini akan terbukti nanti. Masalahnya apa? Apa yang diucapkan itu sabda, doa itu sabda. Apalagi kecurigaan, curiga yang baik-baik, biar nanti baik. Misalnya suami dicurigai, kok gak punya uang ya? Padahal kerja. Kemana uangnya? Apakah untuk judi atau untuk minuman keras? Ya, nah, padahal si suami nggak melakukan hal seperti itu. Mungkin belum kajian atau belum opnam atau apa, ya kan? Kalau si istri terus-terusan curiga seperti itu, ya akan dibuktikan sama Tuhan. Kuat apa tidak? Ini kecurigaanmu dibuktikan. Tetapi kalau selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya ini dilancarkan rezekinya, disehatkan jiwa raganya, selalu berdoa, selalu taat kepada perintah-perintahnya. Nah, nanti bukan insya Allah lagi, pasti Tuhan akan memberkati. Itulah sekapur siri apa yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudara. Karena apa? Dalam kehidupan rumah tangga, kalau sudah menjadi suami istri, ini sudah mutlaknya Tuhan, cinta kasihnya Tuhan. Jangan dirubah-rubah dengan keadaan apapun, menerima apa adanya. Ya, sekali lagi, kalau sudah menjadi suami istri, ini sudah mutlaknya Tuhan, jangan dirubah-rubah. Sakit kalau saudara-saudara merubahnya. Kalau sudah menjadi suami, perpisahan atau perceraian itu menyakitkan. Kenapa saya bilang begitu? Saya sudah mengalami. Makanya saya berhati-hati dalam kehidupan rumah tangga ini. Betul-betul saya berhati-hati, jangan sampai terulang lagi. Masa orang sudah jatuh mau jatuh lagi, kan begitu. Ini rahmat rahimnya Tuhan.
welas asih urip ini, belas kasihnya hidup ini, cinta kasihnya hidup ini yang diterapkan ini. Sudah merasakan ya mulai awal. Walaupun awalnya itu bukan karena cinta kasih, tapi lama kelamaan Tuhan ini selalu meneteskan rasa cinta kasihnya, diteteskan terus ke manusia ini, akhirnya timbul cinta kasih yang sebenarnya. Nah ini jangan dirusak, makanya disebut cinta suci. Cinta suci itu apa? Nggak mau kecampuran hal-hal seperti itu, nggak mau kecampuran kondisi keadaan apapun. Tetap kalau sudah begitu, Tuhan ini akan selalu melancarkan dalam kondisi rezeki, dalam arti ekonomi keuangan, itu ekonomi materi. Bukan dari suami misalnya, rezeki dari suami, tapi kalau suaminya ini tindakannya kurang positif, akan dilimpahkan kepada istri. Istri dilancarkan terus. Padahal ini jatahnya suami itu ada. Misalnya istrinya ini bekerja di pabrik, UMR-nya pabrik menurut daerah masing-masing ya. Kemudian kok lebih, kok bisa aja untuk menutup kebutuhan kok bisa saja. Kan nggak terasa ini manusianya ya. Kadang-kadang itu wah rezeki, dapat tambah rezeki ya, sangkan paran, artinya itu dari 4 penjuru, dari 4 kiblat ajun datangnya itu dari Tuhan itu sendiri. Kenapa kalau sampai ini langsung diberikan kepada si suami? Karena suaminya ini nggak ada kejujuran sama istri ya kan, masih berbohong sama istri, makanya istrinya yang dimanjakan oleh Tuhan gitu. Suaminya menolak terus. Menolaknya gimana? Nah, si suami jatahnya memberi uang belanja pada istri, tapi dengan 1000 macam alasan, yang kurang inilah, kurang ini, akhirnya nggak dikasih. Nanti lagi, nanti lah, nantinya itu kan digantung sama Tuhan ini, rezekinya itu kan digantung. Oh iya besok sungguhan ya besok setelah gampang mereka belanja, besok saya kasih uang belanja double, tidak apa-apa. Ini kalau sungguhan nggak ada rasa kebohongan di dalam, langsung dikasih oleh Tuhan. Tapi kalau ada rasa kebohongan di dalam, ya nanti dulu kamu masih bohong sama istrimu, jatahmu ini akan saya berikan istrimu lewat mana aja. Ini sangat paran, ini nggak terduga, namanya rezeki tak terduga, sangat paran itu tadi ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Semua kembali ke pribadinya manusia masing-masing. Karena apa yang saya sampaikan sesuai apa yang saya alami. Cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol saya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya sebagai manusia biasa tanpa daya dan upaya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wa agung minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.